Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam satu prinsip kunci ini dari sumber yang kita punya, The 22 Immutable Laws of Branding. Oke. Kita fokus ke hukum ke-15, hukum merek bersaudara, atau kalau di bukunya, The Law of Siblings. Oke. Yang soal bikin keluarga merek itu ya? Betul. Sumber ini kan isinya strategi keren ya buat bangun merek yang kuat. Nah, misi kita sekarang nih, mau bongkar satu ide yang mungkin agak nggak biasa. Gimana dong maksudnya? Yaitu kenapa bikin keluarga merek yang beda-beda, bener-bener pisah, itu seringkali malah jadi kunci buat masuk ke pasar baru, bukannya cuma nempelin nama besar yang udah ada kemana-mana. Menarik. Jadi bukan sekedar line extension biasa ya? Persis. Kita gali deh yuk. Yuk. Jadi, pertanyaan dasarnya gini kan, gimana caranya perusahaan bisa katakanlah masuk pasar baru atau nyasar segmen konsumen lain, tapi merek utamanya itu nggak jadi encer citranya, yang udah susah payah dibangun itu loh. Iya. Itu tantangan klasik sih. Nah, seringnya kan kita lihat jawabannya yaitu line extension, tambah varian baru, pakai nama yang sama, tapi sumber ini justru ngasih alternatif lain. Luncurkan aja merek saudara. Betul. Dan yang menarik di sini, penekanannya. Hukum merek bersaudara ini intinya bilang, boleh kok luncurin banyak merek beda, bahkan di kategori yang sama atau mirip. Oke. Tapi, nah ini kuncinya banget, setiap merek saudara ini harus bisa berdiri sendiri. Jadi individu unik, punya identitas, kepribadian, positioning, semuanya beda. Harus beda ya? Harus. Sumbernya nekenin banget buat nahan godaan, tahu kan? Godaan bikin mereka kayak seragam, pakai baju keluarga yang sama gitu. Itu butuh disiplin katanya. Wah, oke. Contohnya gimana tuh, biar kebayang? Contoh klasiknya, Wrigley's, permen karet. Mereka nggak cuma jual Wrigley's Gum. Oh iya, banyak mereknya. Betul. Ada Big Red buat yang suka kayu manis, Double Mint Peppermint, Extra yang bebas gula, Free Den buat yang giginya palsu biar nggak lengket. Spesifik ya. Ya, terus ada Juicy Fruit, Spearmint, Winter Fresh. Masing-masing punya dunianya sendiri, targetnya sendiri. Nah, tapi ada catatan juga sih. Beberapa merek awal kayak Juicy Fruit, Spearmint, Double Mint, itu mungkin masih perlu gandengan nama Wiggly dulu. Kenapa tuh? Karena nama mereknya sendiri mungkin kurang deskriptif ya, jadi perlu dibantu nama induknya. Tapi intinya, mereka keluarga merek yang beda-beda. Masuk akal. Ada contoh lain yang skala lebih besar mungkin? Ada Time Inc., penerbit majalah raksasa itu, mereka jadi besar bukan dengan bikin katakanlah Time for Business atau Time for Sports. Bukan gitu ya? Bukan. Mereka malah luncurin majalah yang benar-benar baru dan beda karakternya. Ada Fortune buat bisnis, Life buat foto jurnalistik, Sports Illustrated buat olahraga, Money, People, Entertainment Weekly. Wah iya, itu semua merek kuat sendiri-sendiri ya? Banget. Masing-masing dibangun jadi raksasa dengan identitas unik. Gak ada embel-embel Time di namanya, kan? Betul. Nah, ini kan kontras ya sama jebakan line extension atau bikin submerek yang kadang malah bikin bingung, bikin merek intinya jadi nggak jelas, kayak yang dibahas di hukum lain buku ini juga kan? Iya, hukum perluasan lini kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya kenapa sih pendekatan saudara ini dianggap lebih efektif? Bukannya lebih gampang, lebih murah, tinggal nempelin nama yang udah terkenal aja? Nah, itu dia dilemanya. Menurut sumber ini, keuntungan utamanya adalah kebebasan. Kebebasan buat mendominasi segmen pasar yang beda-beda tanpa merusak persepsi merek inti. Maksudnya gimana tuh, bebas tanpa merusak? Gini, kalau line extension, kadang produk barunya itu jadi nggak pas sama citra merek utama, malah bikin bingung konsumen. Kalau bikin merek saudara baru, Anda bisa bikin merek yang 100% cocok buat target pasar spesifik itu. Contoh lain nih, Sara Lee. Oke. Mereka punya merek Hanes kan, kuat banget buat pakaian dalam. Pas mau masuk pasar pantyhose di supermarket, pasar yang beda banget, mereka nggak pakai nama Hanes. Terus pakai apa? Mereka ciptain Legs, dengan kemasan telur plastik yang ikonik itu. Hasilnya, Legs jadi nomor 1. Lex itu dari Sara Lee ya, ternyata. Baru tahu. Iya kan? Contoh lain Black & Decker. Buat alat pertukangan profesional yang butuh citra tangguh, heavy duty, mereka nggak pakai nama Black & Decker yang kesannya lebih buat DIY rumahan. Jadi mereka bikin merek baru lagi. Mereka akuisisi terus bangun merek DeWalt.
Sekarang DeWalt jadi pemimpin di segmen profesional. Kuncinya itu, berani menciptakan merek baru untuk peluang baru yang besar. Oke, menarik banget contoh-contohnya. Tapi ini jadi mikir soal pengelolaannya nih. Kalau mereknya banyak dan independen gitu, kesannya kan manajemen bisa agak lepas tangan ya, biarin jalan sendiri-sendiri. Nah, ini dia yang counterintuitif. Justru sebaliknya. Loh gimana tuh? Sumber ini bilang, strategi ini butuh lebih banyak pengawasan dari manajemen puncak, bukan lebih sedikit. Hah? Kenapa gitu? Bukannya malah repot? Tak dari atas, biar nggak ada kawin silang identitas atau positioning yang bikin bingung pasar. Oh, jadi biar nggak kayak kasusnya GM gitu ya? Persis, sumber ini pakai contoh kegagalan General Motors dulu. Divisi kayak Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, itu dibiarin identitasnya jadi mirip-mirip, tumpang tindih. Akibatnya? Ya konsumen bingung. Ada Chevrolet mahal yang nyaingin Buick, ada Cadillac yang coba bikin model murah. Akhirnya semua mereknya jadi lemah. Jadi ironisnya, menjaga kemandirian itu butuh kendali pusat yang kuat buat mastiin mereka tetap beda. Wow, oke. Jadi intinya biarin tiap saudara tumbuh dengan kepribadian uniknya, beda sejelas mungkin. Bukan soal satu nama buat semua, tapi bangun portofolio merek yang kokoh. Tepat sekali. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Kalau lagi mikirin ekspansi bisnis, coba deh pertimbangkan hukum merek bersaudara ini. Iya. Apakah memang paling benar terus meregangkan merek yang udah ada sampai mungkin jadi tipis dan nggak fokus? Atau jangan-jangan meluncurkan saudara kandung baru yang fokus itu cara yang lebih ampuh buat naklukin pasar baru, walaupun ya usaha awalnya pasti lebih besar. Betul. Dan mungkin satu pemikiran terakhir nih buat direnungkan. Gimana kalau Anda mulai lihat peluang bisnis baru yang besar itu bukan sekedar tambahan dari yang udah ada, Tapi sebagai potensi lahirnya saudara kandung baru, yang unik, kuat, berdiri sendiri. Nah, kalau cara pandangnya geser gitu, gimana itu akan mengubah strategi Anda, alokasi sumber daya Anda, dan ya potensi Anda buat benar-benar mendominasi pasar baru itu. Bukan cuma sekedar ikut nimbrung. pertanyaan yang bagus banget buat dipikirin, jelajahi kemungkinan itu.